pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu melangkah dengan iman? Saya pelajari, melangkah dengan iman adalah kita mengikuti kehendak Tuhan. Kita mengikut sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Melangkah dengan iman artinya kita melupakan masa lalu, melupakan semua yang ada di belakang, dan kita fokus kepada yang namanya panggilan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, oleh sebab itu saudara harus bisa melupakan, meninggalkan semua masa lalu saudara. Mungkin setiap kita punya masa lalu, baik masa lalu buruk, masa lalu yang baik, ya. Dalam rumah tangga dari Januari sampai Desember tahun 2023. Tapi masuk tahun yang baru nanti Bapak Ibu, ya jangan ingat-ingat lagi ya masa lalu kita. Yang lama biarlah yang lama, yang lalu biarlah yang berlalu, karena yang baru sesungguhnya sudah datang. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, kita harus melangkah dengan iman. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Di dalam Alkitab saudara banyak tokoh-tokoh bagaimana mereka melangkah dengan iman. Contoh misalkan Bapak Ibu kalau saudara perhatikan, pelajari Alkitab saudara baik-baik. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 8 ya, ayat 5 sampai dengan 13. Di sana ceritakan bagaimana ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datang seorang perwira dan mohon kepada Yesus ya. Lalu perwira ini memiliki hamba yang sakit, lumpuh dan hampir mati. Apa yang terjadi? Perwira ini datang kepada Yesus ya. Lalu dia bilang begini, Tuhan Yesus, saya punya hamba yang sakit, datanglah ke rumahku, sembuhkan hambaku itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, sampai-sampai seorang perwira ini berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu pasti sembuh. Lalu dikatakan, sebab aku ini sendiri seorang bawaan. Di bawahku lagi itu ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, maka pergi, maka dia akan pergi. Lalu Yesus berkata kepada seorang perwira ini, dalam Injil Matius pasal 8 10 di sana dikatakan bahwa, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak akan pernah aku jumpai pada seorang pun di antara seluruh orang Israel. Coba kita sebutkan tokoh-tokoh iman. Siapa? Abraham, bapak orang beriman. Loh, kalah dia. Siapa lagi Nuh? Siapa lagi tokoh-tokoh iman? Sudah ketahui? Henok. Tapi ini seorang perwira ini, Yesus berkata dan memuji bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki sebesar iman seperti dia. Ya, padahal kita lihat ya, tokoh-tokoh iman begitu banyak di dalam Alkitab kita. Tapi Yesus memuji iman seorang perwira ini. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, saudara harus punya iman. Amin. Terus saudara harus memperkatakan dalam mulut saudara. Kalau saudara hari ini punya penyakit, bilang dalam mulut saudara, penyakit saya pasti sembuh. Kalau hari ini saudara punya masalah pergumulan yang begitu berat, saudara berkata dalam mulut saudara, bilang, pergumulanku pasti saya bisa lewati bersama dengan Yesus. Saudara jangan bersungut-sungut. Perkatakan dalam mulut saudara, saudara punya iman. Saudara harus yakin dan percaya, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ingin beritahu saudara, setiap kata kalimat doa saudara, perkataan saudara sudah dicatat di dalam kerajaan surga. Itu artinya, kalaupun hari ini saudara belum melihat mukjizat Tuhan, teruslah berharap, teruslah bersabar sampai kita melihat kuasa Tuhan bekerja buat Anda dan saya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 10 sampai dengan ayat ke-15. Perhatikan baik. Bilangan pasal 11 ayat 10 sampai dengan 15, firman Tuhan. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa.
Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Demikian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika Musa melihat bangsa itu bersungut-sungut, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bahwa Allah murka kepada bangsa itu. Jadi yang kedua yang dapat kita pelajari hari ini, kenapa kita harus percaya di dalam Yesus, pasti diberkati masuk tahun yang baru. Yang kedua, supaya kita tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Waktu mereka dalam kehausan, mereka bersungut-sungut. Waktu mereka bosan makan mana, mereka bersungut-sungut. Pokoknya apa saja yang bisa mereka berontak kepada Allah, kepada Musa. Olah nomor sungut-sungut karejuna. Ya kan? Arti bersungut-sungut artinya apa? Ngomel. Artinya apa? Bisikan, menggerutu. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini ya tanpa disadari kalau mereka punya masalah, mereka pasti bersungut-sungut. Memang itu hal yang manusiawi, Pak. Tetapi lawanlah sungut-sungut dengan ucapan syukur, dengan sukacita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, sewaktu bangsa Israel bersungut-sungut, Musa pun ikut bersungut-sungut. Nah, kalau kita pelajari dalam Keluaran pasal 33 Bapak Ibu. Nah, Musa pernah minta penyertaan Tuhan, ya. Di mana Musa pernah mengalahkan orang Amori dan orang Het dan orang Peris. Bangsa ini adalah bangsa yang kuat, gagah perkasa. Tapi Musa bisa mengalahkan mereka. Nah, lagi-lagi Musa ini ya nggak tahu diri lah. Ya. Saya bilang, kenapa dia harus bersungut-sungut? Ya, karena dilihatnya juga bangsa Israel bersungut-sungut. Ternyata loh persungutan itu bisa transfer Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu hati-hati. Jaga pergaulan saudara. Kalau saudara bergaul dengan orang bersungut-sungut, saudara akan bersungut-sungut. Kalau saudara bergaul dengan orang yang mabuk karijona, saudara akan mabuk-mabukan. Saudara kalau bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, ya pasti akan ikut gosip. Sebab itu ya, coba perhatikan deh. Makanya Alkitab mengatakan jelas ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi memang Musa ini ya, saya pelajari dia masuk tipe karakter apa? Melankolis ya. Dia orangnya main perasaan. Orangnya apa? Sensitif banget. Ya. Mainnya perasaan. Nah, ada dua sungut-sungut yang dilakukan oleh Musa. Yang pertama, sungut-sungutnya apa? Dia bilang begini, kenapa saya memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Waduh, ini pertanyaan yang tidak masuk akal bagi Musa. Ya, dan kenapa saya memikul tanggung jawab? Padahal dia sudah disertai oleh Tuhan. Ada Tuhan di pihaknya. Penyertaan Tuhan sempurna. Lalu yang kedua, dari mana aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Padahal dalam perjalanan keluar dari Mesir, Musa sudah melihat mujizat demi mujizat Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, roh persungut-sungutan adalah sesuatu faktor kejiwaan yang kemudian akan mengganggu roh seseorang. Bagaimana supaya kita tidak bersungut-sungut? Mengucap syukur dan bersukacitalah. Alkitab Anda saya mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Pak, Bu, kalau misalkan ya, nanti masuk tahun 2024, tahun ajaran baru, kan biasanya kan ya berong sekolah anak, ya bayar cicilan rumah, mobil dan sebagainya. Apalagi kan ya misalkan gaji nggak seberapa, ya setahun yang baru masuk ajaran baru, misalkan kalau istri atau suami minta ya uang
beruang sekolah anak, ya. Saudara jangan bersungut-sungut, angkat pujian saja. Amin. Ini benar saudara. Kalau misalkan ya, ini fakta nih saudara, kalau misalkan banyak cicilan nih tahun 2024, angkat pujian. Itu benar. Pak, angkat pujian Pak. Benar. Apalagi biasanya istri banyak nuntut tuh. Istri kadang ngalah ya, nggak tahu bersyukur juga. Ya, suami udah berikan gaji 15M gitu, masih kurang aja. 15 ember Pak. Iya, istri kadang ngalah nggak bersyukur. Iya, suami selalu dibilang kamu bekerja cari duit. Padahal suami udah banting tulang, tulangnya dibanting-banting semua kan, sampai kurus kering suami. Makanya istri harus tahu diri juga lah, jangan bersungut-sungut lah, doakan suamimu. Ya, nih misalkan nih, kalau misalkan nih, ya bapak-bapak, kalau istri saya bapak bilang begini, Pak, ya masuk tahun ajaran baru Pak, ini kita besok nih bareng sekolah anak nih, ya kan? Suami harus angkat pujian. Bisa? Suami-suami bisa? Bisa? Ini buktikan, benar serius ini. Saya ingin mengajarkan saudara supaya jangan bersungut-sungut. Angkat pujian. Ya pujiannya sangat, Pak, bareng sekolah anak. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ajak istri berdoa. Setelah berdoa, belum ada mujizat. Belum ada mujizat. Minggu depannya istri bilang, Pak gimana Pak? Kepala sekolah ini harus bayar loh kita, anak kita ini. Ya pokoknya kepala sekolah udah minta bayar uang sekolah anak. Suami jangan bersungut-sungut, angkat pujian lagi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri.